Om Swastiastu. Halo Sobat Pembelajar. Nah, kali ini saya akan membawakan sebuah materi dalam teknologi daring yaitu YouTube yang akan dapat membantu pemahaman Anda lebih luas atau lebih mendetail ya. Nah, ini merupakan materi secara teoritis dari mata kuliah konsep pembelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar. Nah, mengenai konsep mapel bahasa Indonesia di sekolah dasar itu kita belajari konsepnya ya, apa yang harus diperkenalkan. Pertemuan kemarin di materi bagian pertama itu kita sudah menyimak bersama-sama itu ada keterampilan yang berubah di kurikulum Merdeka ya dari kurikulum sebelumnya. Kemudian juga saya sudah menyajikan mengenai kenapa pentingnya fonologi ya, teori terkait fonologi, bagaimana pemerolehan bahasa lewat bunyi-bunyi ya, bahasa anak lewat bunyi-bunyi, kemudian bagaimana fonem, fonetik dan bagaimana ilmu fonologi ini bisa menjadi sebuah acuan dalam pembentukan bahasa atau bunyi atau pelafalan dalam kasus anak SD, bahasa perkembangan bahasa anak sekolah dasar ya. Yang paling awal sekali adalah fonologi. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai tingkatan yang kedua, yaitu setelah huruf ya, setelah fonem, setelah fonetik gitu, ada yang namanya morfem. Morfologi ya, ilmu terkait morfem dan bisa kita sederhanakan bagi Anda yang tidak ada di jurusan bahasa. Morfologi ini adalah seluk-beluk ilmu yang membahas mengenai kata. Nah, karena Anda tidak berasal dari jurusan bahasa ya, tetapi harus dikenalkan karena nanti merupakan jadi guru bahasa Indonesia juga di kelas gitu ya. Anda harus pahami terkait bagaimana kata dasar ya, kata dasar dan kata turunan atau kata berimbuhan ya. Imbuhan itu kan sudah fasih ya, imbuhan awalan, sisipan, akhiran, gabungan atau dikenal dengan konfiks ya. Imbuhan itu terdiri atas awalan itu adalah prefix ya, kemudian sisipan infiks dan sufiks itu akhiran dan konfiks ya. Nah, itu sudah dipahami sebelumnya. Nah, itu yang akan kita bahas mengenai kata dasarnya. Kemudian ketika kata dasar memiliki kata turunan yang disebut dengan kata berimbuhan, itu bagaimana penulisannya? Nah, itu yang menjadi tupoksi atau tujuan utama dalam pengenalan morfologi di anak sekolah dasar. Saya izin berbagi materi secara teoritis terlebih dahulu. Nah, berdasarkan literatur, morfem itu sesuai dengan sederhananya tadi ya, dalam bahasa sederhana adalah suatu bentuk bahasa yang tidak mengandung bagian-bagian yang mirip dengan bentuk lain, baik bunyi maupun makna ya. Morfem itu tidak bisa dipecah lagi karena merupakan satuan terkecil ya. Nah, morfem dapat dikatakan unsur terkecil dari pembentukan kata dan disesuaikan dengan aturan tata bahasa. Ya, nah, di sini ada yang namanya morfem bebas dan morfem terikat. Morfem ada yang bersifat bebas dan ada yang bersifat terikat. Dapat dikatakan morfem bebas ini dapat berdiri sendiri ya, seperti kata, misalnya duduk, bangun, tidur, dan lain sebagainya ya. Saya, buku, nah itu menjadi kelas-kelas kata juga ya. Nah, morfem terikat itu adalah biasanya kita kenal dengan partikel, imbuhan, seperti itu ya. Jadi dia selalu diikat oleh hal-hal lain selain kata itu sendiri. Nah, kita kalau membicarakan mengenai morfologi, tentu kita harus juga membahas jenis-jenis kata ya. Ada kata sifat, kata benda, kata hubung, kata keterangan, kata depan, dan lain sebagainya ya. Kalau kata benda, saya rasa sudah Anda selesai dengan pemahaman itu ya. Anda sudah harus memahami kata benda itu mobil, saya, aku ya, baik berupa manusia ataupun benda-benda yang bisa dideskripsikan, dilihat dengan kasat mata gitu ya. Itu termasuk dalam jenis kata benda. Kata sifat ya, tidur, malas, nah itu kata sifat. Kata kerja ya, kata kerja itu biasanya dia selalu
selalu bisa diimbuhi dengan kata ini ya, kata kerja itu me atau ber gitu ya. Jadi lari itu kata kerja ya, jadi berlari, kemudian makan, memakan, dan lain sebagainya. Nah ini contoh kata kerja ya. Tom sedang menonton televisi. Jadi menonton ini termasuk kata kerja dan biasanya dia berfungsi sebagai predikat ya. Rumah Pak Ali akan dijual. Nah, ini juga dijual bisa disebut sebagai kata kerja. Nah, karena ini dijual katanya ini dia dijual termasuk kata dasar atau kata berimbuhan? Ya, dijual itu adalah kata berimbuhan ya, karena asal katanya adalah jual mendapat imbuhan di. Jadi penulisannya bukan terpisah, tetapi serangkai ya, dijual. Kalau di belakang, nah itu kan belakang menunjukkan tempat ya, di belakang itu terpisah penulisannya karena di sana sebagai kata depan. Oke, kalau yang ini ya saya pengenalan aja untuk konsep pembelajaran bahasa Indonesia ya. Nanti bagian-bagian dari kata kerja itu miliknya jurusan bahasa. Jadi kalau Anda mau mendalami silahkan, tetapi kalau tidak juga tidak apa-apa ya. Kata sifat atau adjektiva. Kata sifat adalah kata yang menerangkan kata benda ya. Contohnya sakit, sabar, bagus, panas, dan lain sebagainya. Ini ciri-cirinya. Dapat mendampingi kata benda, sepatu baru, lukisan indah, mobil kuno, rumah tua. Untuk mengecek apakah itu termasuk kata sifat, mati misalnya, kucing mati, nah itu termasuk kata sifat ya. Dapat diulang dengan imbuhan se-nya, misalnya sesakit-sakitnya, setinggi-tingginya, sebaik-baiknya. Nah itu merupakan contoh dari kata sifat ya. Kemudian ada kata benda, nominal ya. Itu bisa murid, burung, kursi, kemiskinan juga kata kerja ya. Semiskin-miskinnya. Nah, ini miskin, nah itu termasuk dia kata sifat ya. Kalau kemiskinan ini merupakan kata benda. Kemudian kata bilangan ya. 1, 3, 10, 100 peringkat juga ke 1, kedua, dan ketiga. Nah, itu juga termasuk kata bilangan ya. Nah, ini kata ganti pronomina ya, nanti Anda bisa searching sendiri. Kata ganti penunjuk, kata keterangan ya. Kata keterangan bentuk dasar. Ini barangkali, boleh, bukan, agak, hanya, kerap, masing. Nah, ini termasuk dalam kata keterangan ya. Niscaya, saling, selalu. Kemudian kata keterangan turunan ya, yang berimbuhan, mengalami reduplikasi misalnya. Nah, ini kata keterangan ya, terlampau, sesekali, sebaiknya, sebenar-benarnya, dan lain sebagainya. Kata depan ya. Kata depan, nah ini penulisan di nanti untuk di sekolah dasar supaya tidak keliru ya. Biasanya ini menjadi momok yang menakutkan juga ketika mahasiswa gitu ya. Di, ke, dari, daripada, nah itu penulisannya kalau dia merupakan melekat pada kata yang sebagai kata depan, dia harus ditulis terpisah, bukan serangkai ya. Kata seru, kata hubung, nah ini wajib untuk Anda pelajari ya. Kemudian yang termasuk dalam kata turunan gitu ya, kata berimbuhan dan kata turunan itu juga dibahas dalam morfologi. Sebentar saya berikan kasusnya. Secara teoritis apa sih yang dibahas dan bagaimana kontribusi morfologi di dalam konsep dasar pembelajaran bahasa Indonesia? Nah, ini sama seperti fonologi ya, morfologi itu adalah salah satu cabang ilmu linguistik yang lebih membahas lebih luas terkait fonologi, yaitu tataran kata ya. Kata dasar, imbuhan, kata depan, kata hubung yang tadi sudah kita kenalkan nggih. Merujuk pada tahap perkembangan bahasa anak yang diuraikan oleh Piase ya, ini tokoh perkembangan bahasa anak, ada Piase dan juga Vygotsky ya. Disimpulkan bahwa pemerolehan morfologi itu dimulai saat anak mampu mengucapkan kata, yaitu pada
eh, pada awal dia mengucapkan kata ya, setelah bunyi-bunyi gitu, bubbling ya istilahnya, kemudian dia baru mengucapkan kata. Ada kata yang berasal dari bilabial seperti itu. Nah, itu baru beranjak dia untuk pemerolehan kata-kata pertamanya. Menginjak usia 1 tahun, anak mampu memproduksi kata meski pada mulanya hanya mengucapkan satu suku kata terakhir dari kata tersebut. Di akhir usia 1 tahun, anak sudah mampu melafalkan kata mama, papa gitu ya, mama, papa gitu. Nah, karena itu bentuk bilabial, jadi lebih lebih gampang daripada ayah atau ibu gitu ya, mama, papa. Dan nama-nama benda yang sering ia ganti ya, serta telah menguasai 15 sampai 50 kata. Menginjak usia 2 tahun, jumlah kosakata yang dikuasai anak meningkat pesat meski kata-kata tersebut merupakan kata dasar ya, atau bisa disampaikan oleh anak di ujung-ujungnya saja, itu tidak apa-apa karena itu merupakan tahap perkembangan yang masih dikatakan normal. Nah, menjelang umur 3 tahun, selain menguasai kata benda dan kata kerja, anak juga mulai memproduksi kata sifat dan kata tugas seperti kata ganti, kata depan, kata hubung ya. Nah, ini pemerolehan morfologi anak terus berkembang saat usia 3 tahun, memasuki masa babak baru sebagai periodisasi infleksi kata. Ya, anak mulai memproduksi kata baru melalui proses afiksasi yang terdiri atas awalan, prefix tadi ya. Nah, kalau untuk menghafal awalan itu apa saja yang dimaksud dengan awalan gitu ya, atau prefix gitu. Kalau saya dulu punya guru SD yang mengajarkan yang mana saja awalan gitu, mekeber di sepeter. Nah, itu jadi itu ya disebut dengan apa awalan gitu ya, mekeber di sepeter, mekeber di sepeter gitu ya. Kalau sufiks ini kan, an, i gitu ya. Kemudian ada juga kalau sufiks belum ada formulasinya ya, kalau apa sufiks itu akhiran ya, kalau sisipan itu innumeler ya, innumeler, dan ada beberapa lagi yang mungkin secara produktif tidak digunakan dalam bahasa ya. Nah, terkait sistematika pemerolehan morfologi, hukum-hukum pemerolehan bahasa yang disampaikan oleh Slobin itu ada beberapa tahapan ya. Yang pertama, di awal pengenalan kata, anak-anak memahami bahwa kata-kata tersebut bersifat bervariasi bentuk dan maknanya. Dengan bantuan konteks situasi dan rujukan kata, maka pada akhirnya anak akan mengetahui perbedaan buku dan bulu gitu ya. Jadi berbeda fonem atau fonetiknya itu anak-anak bakal akan tahu secara sendirinya. Anak menemukan bahwa terdapat dua hal yang harus dibedakan, yaitu kata kerja fungsional dan afiksasi. Kata kerja tidak dapat digunakan untuk menyatakan kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya penambahan awalan. Untuk menyatakan jumlah dan durasi diperlukan awalan akhiran an dan kan, akhiran an dan kan, dan i selalu berhubungan dengan kata kerja. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana realisasi medianya ketika Anda mengajarkan morfologi, itu Anda bisa buatkan pohon kata gitu ya. Sebentar saya tunjukkan. Oke, metode-metode yang bisa Anda gunakan dalam kasus morfologi itu banyak sekali ya. Misalnya apa yang bisa kita gunakan untuk dapat membantu anak memahami kosakata yang lebih banyak. Misalnya seperti ini ya. Anda integrasikan morfologi ini dalam keterampilan membaca misalnya ya. Jadi guru menawarkan bacaan-bacaan, kemudian Anda buatkan sebuah
grup gitu ya. Jadi anak-anak mengenal kosakata baru dalam bacaan-bacaan tersebut. Misalnya anak-anak diminta untuk membaca kisah Selat Bali gitu ya. Jadi kosakata baru yang dipahami oleh anak itu tentu berbeda-beda ya berdasarkan inputan bahasanya. Misalnya kelompok A, kata-kata baru dari cerita rakyat Selat Bali misalnya ya satu, kata selat gitu. Nah, kita sama-sama cari artinya selat itu apa gitu ya. Kemudian ada juga misalnya dahulu gitu. Biasanya anak-anak SD kurang produktif dalam penggunaan kata dahulu gitu ya. Jadi disampaikan dahulu Bu, artinya apa? Oke, ditempel gitu ya, kata-kata sulit atau kata-kata baru yang belum dipahami maknanya. Nanti secara si siswa ini mencari ya, siapa tahu yang arti kata dahulu. Nah, jika ada yang menjawab, ditampung gitu ya, apakah benar atau tidak, nanti guru yang memberikan inputan atau memberikan evaluasi. Jadi seperti ini apa yang dimaksud dengan hujan, hijau, misalnya cabai, cecak, seperti itu. Jadi, nah nanti kalau ada yang salah misalnya mengungkapkan kata, misalnya izin Bu ditulis dengan J gitu ya. Jadi yang tepat sebenarnya dengan Z gitu. Nah, nanti di sana guru memberikan inputan atau memberikan evaluasi terkait morfologi tersebut ya. Sementara saya masih mencari diagram ini ya, diagram kata. Jadi anak-anak atau mahasiswa calon guru nanti bisa mengajarkan terkait morfologi ini secara inovatif dan kreatif menggunakan teknologi digital bisa, kemudian juga bahan-bahan yang konvensional ya, melatih kecerdasan motorik anak gitu, melatih bagaimana daya imajinasi, daya kreativitas gitu dengan bahan-bahan yang ada di sekitar juga boleh ya. Misalnya salah satunya dengan membuat papan kata baru gitu ya, atau kosakata baru, kosakata tambahan yang dipahami gitu. Oke, sebentar saya carikan dulu untuk bagaimana kita mengenalkan kata dasar dan kata berimbuhan ya. Untuk konsep pembelajaran morfologi di sekolah dasar ya, untuk fase kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6 biasanya sudah paham ya, yang mana kata dasar, yang mana kata turunan ya. Baik, saya izin share ya. Mungkin ada beberapa pohon kata nanti bisa dibuat oleh guru gitu ya. Misalnya kata belajar, dibuat diagramnya gitu ya. Belajar itu termasuk kata dasar atau kata turunan. Nah, mahasiswa juga kadang-kadang bingung ya, belajar karena seringnya digunakan itu dianggap sebagai kata dasar. Padahal kan belajar itu adalah bel ditambah ajar gitu. Jadi ajar itu didapatkan dari KBBI misalnya kata dasarnya seperti apa? Ini kita cek KBBI ya. KBBI, KBBI ya. Kata dasarnya itu adalah ajar ya. Ajar itu yang dimaksud adalah, nah ini ya petunjuk yang diberikan kepada seorang supaya diketahui atau dirunut. Buah pertama, nah ini belum masuk ya. Nah ini kata ajar itu ya termasuk di dalam nomina atau kata benda kalau kita melihat di tesaurusnya. Oke, nah sekarang kita coba cari belajar supaya tidak bingung ya apakah termasuk kata berimbuhan atau kata turunan.
berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu, berlatih, berubah tingkah laku atau tanggapan yang disebabkan oleh pemahaman. Ya, belajar itu dari yang tidak tahu menjadi tahu, yang tidak bisa menjadi bisa, tidak paham menjadi paham. Itu definisi sederhananya terkait belajar. Nah, ini pohonnya semoga bisa terlihat ya, mungkin tidak dalam bentuk pohon, tetapi bisa disampaikan dengan cara-cara yang inovatif ya. Kalau dulu saya punya, tapi saya tidak menemukan ini ya, pohon kata gitu, supaya anak-anak itu nah ini ya. Nah, ini bisa menjadi salah satu alternatif untuk pengajaran Anda. Misalnya dibuatkan pohon kata. Nah, imbuhan atau awalan seperti ini. Dalam bentuk video klip juga tidak masalah ya. Bentar. Nah, ini ya supaya terlihat. Eh, imbuhan atau awalan me dan pe ya. Huruf awal, layanan, masa, nasihat, rosa, wangi, nganga gitu ya huruf awalan. Jadi banyak sekali imbuhannya mendapatkan layan gitu ya, dapat imbuhan pe atau me, jadi seperti ini. Boleh kreasi-kreasinya seperti apa pengajaran morfologi ya, karena terkait seluk-beluk kata itu sangat apa ya, sangat inovatif untuk dikreasikan ya. Oke, ini jangan sampai salah di ketika berhubungan dengan kata depan dan kata keterangan. Oke, ini dalam bentuk flip ya. Guru-guru sekolah dasar harus pandai gitu ya dalam mengakali untuk morfologi ini. Misalnya kata baku dan tidak baku. Kata baku dan tidak baku juga masuk dalam ranah morfologi ya, bagaimana pembentukan kata sehingga itu akan mempengaruhi. Nah, saya bagikan ini sempat menjadi proyek saya ya terkait kata baku dan tidak baku. Nah, nanti Anda bisa menuliskan terkait kata baku dan tidak baku ya. Jadi nanti Anda membuat sebuah video begitu. Terkait kata baku dan tidak baku. Ini tampaknya sudah banyak ya, ini berasal dari proyek UAS kakak tingkat Anda. Jadi mana prinsip baku dan tidak baku. Sebentar saya carikan. Nah ini. Dalam hal ini, sekarang satu mahasiswa Universitas Negeri itu sih bagus itu. Di video ini. Bentar saya bagikan ya. Nah nanti tugas Anda adalah membuat semacam itu ya, kata baku dan tidak baku, entah medianya berupa PDF atau Canva boleh, atau video gitu ya, animasi silakan. Pemilihan kata baku dan kata tidak baku dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Pemartaban penulisan kata yang saya pahami yaitu aktivitas, bukan. Yang kedua, penulisan kata himbau yang benar. Penulisan kata penulis pemartabatan yang saya SPDMP. Semua, perkenalkan nama saya Niwemsi Kayani dari Universitas Negeri Gusti Bagus Bahasa Indonesia. Oke, gak usah lama-lama, marilah dari kamus tersebut. Di sini kita adalah Andre yang menggunakan huruf E, bukan Andri yang menggunakan huruf E. Selain kata-kata yang saya jelaskan tadi, di kamus ini juga terdapat banyak sekali penulisan kata yang bisa dipelajari. Selain mudah dipelajari, kamus ini juga sangat menarik untuk dipelajari. Karena di kamus ini dilengkapi dengan gambar-gambar kartun yang bisa membuat proses belajar menjadi menyenangkan. Nah, itu termasuk di dalam sebuah kreasi guru untuk dapat mentransfer ya pengetahuan morfologi untuk kreativitas anak-anak di SD ya. Jadi nanti tugas Anda adalah membuat ya, jadi ada 2 pilihan untuk konsep pembelajaran bahasa Indonesia ini.
tugasnya adalah membuat kata baku tidak baku gitu ya, entah dalam media apa silahkan, boleh medianya PowerPoint, Canva, atau menggunakan teknologi, AI gitu ya, Artificial Intelligence atau AI, boleh dipersilahkan gitu mau buat video Reels atau TikTok boleh gitu ya. Nanti dikumpul di Drive dan juga, ada 2 ya, Anda bisa memilih 1 kata baku dan tidak baku dan 2 kata-kata bahasa Indonesia yang, yang sebenarnya sangat jarang digunakan, tetapi sangat memiliki makna yang sangat indah gitu ya. Misalnya kata binar, ya binar itu artinya cahaya, ya kemudian ada kata-kata aruna. Aruna itu kan dari bahasa Sanskerta yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia, itu artinya cahaya juga. Nah seperti itu ya, ada renjana, renjana artinya apa? Nah itu boleh dibuatkan dalam bentuk media-media kreatif ya. Pilihannya ada 2, silakan Anda yang bernaung di bawah kelas konsep pembelajaran, bahasa Indonesia, konsep MAPEL, mata pelajaran bahasa Indonesia di sekolah dasar, itu Anda boleh membuat untuk dalam pengajaran morfologi, itu membuat media yang kreatif, yaitu 1 untuk penulisan kata baku dan tidak baku, atau pelafalan kata baku dan tidak baku yang benar dan tidak. Nah, kalau Anda sudah membuat medianya, Anda harus cek, yang benar itu dalam KBBI apa, jangan sampai Anda salah ya, nanti itu akan mengurangi poin. Yang kedua adalah kata-kata yang tidak kata-kata bahasa Indonesia yang memiliki nuans arti indah tetapi tidak produktif digunakan atau tidak banyak digunakan. Misalnya lentera itu kan sudah, sangat sangat apa ya, sangat tidak produktif digunakan tetapi katanya bagus ya. Kemudian lentera, ada mandalika, itu artinya apa, semua itu adalah penyerapan dari bahasa, Indonesia ya, sudah ada di dalam kamus bahasa Indonesia. Misalnya saya share ya, oke, saya share misalnya ini ya, kata-kata yang sering dalam bahasa Indonesia itu, oke saya share arti kata renjana misalnya. Renjana itu kan sangat tidak produktif digunakan, tetapi ini adalah kata dalam bahasa Indonesia. Renjana itu artinya rasa hati yang kuat. Ini banyak sekali muncul perseliweran di TikTok gitu ya, di Instagram gitu banyak sekali kata-kata dalam bahasa Indonesia atau diksi-diksi dalam bahasa Indonesia yang artinya itu sangat mendalam. Misalnya binar juga, ini mengganti kata cahaya itu bisa ya, tapi cahaya kan sudah produktif sekali digunakan. Nah, binar itu artinya sinar. Nah, itu ya. Kemudian ada juga kata aruna, fajar ya, arunika. Ya, ini kata-kata indah gitu. Nah, boleh pilih antara kata baku dan kata-kata indah dalam bahasa Indonesia yang sangat jarang digunakan. Nggih. Oke, itu saja materi dari konsep pembelajaran materi pembelajaran bahasa Indonesia terkait morfologi ya. Morfologi itu adalah seluk-beluk ilmu, saya tekankan, morfologi adalah seluk-beluk ilmu yang mempelajari tentang kata ya. Jadi sudah kita bahas tadi ada jenis kata ya, kata benda, kata sifat, kata kerja, kata turunan, kata depan, kata hubung dan lain sebagainya. Nah, itu boleh Anda cari referensinya kembali untuk mendukung materi yang tadi. Kemudian ada kata dasar dan kata berimbuhan ya. Banyak yang masih keliru terutama guru-guru sendiri gitu ya. Belajar apakah kata dasar atau kata turunan. Nah, itu harus dibuat diagram pohonnya seperti yang tadi saya sampaikan nggih. Kemudian bagaimana penulisan? Penulisan kata-kata yang mendapat imbuhan. Misalnya bertanggung jawab. Itu kan kita buat dulu diagram pohonnya. Bertanggung jawab. Bertanggung jawab itu kita uraikan lagi. Dan tanggung jawab ya, bertanggung jawab. Tanggung jawab itu juga lagi ada ininya, ada anak-anakannya yaitu tanggung dan jawab. Ini merupakan kelompok kata. Jadi tanggung jawab itu merupakan kelompok kata yang memiliki makna tersendiri yang akhirnya kita pisahkan menjadi tanggung dan jawab. Nah, ketika bertanggung jawab itu penulisannya seperti apa? Apakah semua dirangkai? Nah, ya, saya jawab langsung ya, tidak. Ya, karena apa? Bertanggung jawab itu hanyalah kata tanggung yang mendapatkan imbuhan ber. Jadi ibaratnya pacaran hanya satu gandengannya, jadi tidak mungkin itu dirangkai penulisannya atau bersama-sama. Jadi yang dirangkai hanyalah bertanggung
spasi jawab seperti itu ya. Kalau mempertanggungjawabkan, nah ini semua mendapatkan gandengan ya, mempertanggungjawabkan. Jadi semua ditulis serangkai atau misalnya tanggung jawabkan ya. Misalnya Novita, tanggung jawabkanlah permasalahan ini karena saya tidak ada sangkut pautnya dengan kasus ini. Tanggung jawabkan, jadi tanggung spasi jawabkan karena yang mendapatkan gandengan atau istilahnya akhiran kan itu adalah kata jawab ya. Jadi jawabkanlah yang mendapatkan gandengan. Tanggung dia terpisah. Jadi tanggung jawabkan ya. Mempertanggungjawabkan sudah tadi ya, semuanya dibuat serangkai, tidak ada spasi. Oke, semoga ini dapat memahami dan Anda menjadi calon-calon guru kreatif yang dapat memberikan pemahaman yang mendalam terkait fase-fase perkembangan bahasa anak gitu ya, terkait fonologi, morfologi di dalam pengajaran konsep mata kuliah pembelajaran bahasa dan bahasa Indonesia di SD ya. Jadi ini penekanannya untuk Anda calon guru SD untuk pembelajaran kata, diksi dan pemaknaan kata ya. Oke, satu lagi simpulannya makna kata itu ada makna kata denotatif, konotatif gitu ya. Ini juga dibahas dalam morfologi. Makna kata leksikal itu ada makna kata yang ada di kamus gitu. Gramatikal artinya makna kata yang ada dalam konteks kalimat. Misalnya kalau kata bisa di dalam kamus itu kita cek ya. Mohon maaf ini sebelum kita lupa. Kalau kita cek di kamus itu artinya dapat ya, kata bisa. Tetapi kalau dalam konteks kalimat di leksikal ya, di dalam kamus arti kata itu adalah bisa itu dapat. Nah, kalau di gramatikal misalnya ada kalimat seperti ini. Ular itu mengeluarkan bisa yang beracun. Nah, bisa ini sesuai dengan kasus atau konteks gramatikalnya itu artinya racun ya. Jadi ini yang disebut dengan makna leksikal dan makna gramatikal. Misalnya lagi contoh kata yang lain adalah kata amplop ya. Amplop itu ia membaca surat dalam amplop. Amplop itu artinya ya pembungkus surat ya, kertas pembungkus surat. Kalau di leksikal atau makna dalam kamus ya, makna yang dipahami oleh orang banyak gitu. Tetapi kalau dia sudah ada di dalam kalimat, pejabat itu menerima amplop dari menteri misalnya. Nah, itu amplop itu kalau dalam bahasa kalimat tersebut itu memiliki makna lain atau makna gramatikal yang berarti uang suap atau sesuatu yang digunakan untuk pelicin gitu. Nah, itu makna gramatikal dan makna leksikal ya. Baik, itu saja materinya. Mohon maaf agak panjang dan semoga Anda bisa memberikan media atau apa ya, inovasi dan kreativitas dalam pengajaran morfologi ini dari dua pilihan yang sudah tadi saya sampaikan dan Anda bisa buat di dalam Drive ya. Dalam bentuk video animasi silahkan saya minta Anda untuk kreatif dalam membuat materi morfologi dalam pemilihan kata atau diksi. Ya, saya akhiri dengan Paramasanti. Om Santi, 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 Om.